Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifianto di konten terbaru saya mengenai Timnas Indonesia. Sebelum saya memulai konten ini, saya berdoa semoga teman-teman semua yang ada di rumah dimanapun berada, itu dalam kondisi sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu setia menonton konten-konten saya di channel ini. Teman-teman, dari kemarin saya sudah membahas soal Kevin Dix yang sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir, dan kemudian proses naturalisasinya itu sudah dikejar karena harus segera selesai, dan pemain ini kan diproyeksikan bisa bermain saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di bulan November nanti. Kalau Kevin Dix sudah pasti bakal membela Timnas Indonesia, karena selain sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir, berkas-berkas naturalisasi pemain ini itu sudah ada di tangan pemerintah, terutama di Kementerian Hukum dan HAM, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dito. Artinya kita hanya tinggal menunggu waktu untuk melihat kapan kira-kira Kevin Dix ini disumpah WNI dan kemudian bergabung dengan Timnas Indonesia. Menurut saya, Kevin Dix adalah tambahan kekuatan yang sangat bagus di lini belakang Timnas Indonesia. Dalam beberapa bulan ini, memang pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI itu hampir seluruhnya, hampir semuanya adalah pemain belakang. Mulai dari Mads Hilgers, lalu kemudian Eliano Reinders misalnya yang terbaru. Satu sisi ini menjadi keuntungan yang bagus untuk pertahanan Timnas kita, karena lini belakang kita itu kan dihuni oleh pemain-pemain sekelas Jay Itzes, Mads Hilgers, Calvin Verdong, dan masih banyak yang lain. Meskipun lini belakang kita sudah cukup kuat, tapi tidak dengan lini tengah dan depan kita. Sejauh ini menurut saya teman-teman, yang masih mengkhawatirkan itu kan lini tengah dan kemudian lebih-lebih lini depan. Nah, apa yang akan saya bahas di sini itu adalah tentang beberapa pemain keturunan yang sebenarnya bisa segera dinaturalisasi oleh PSSI, terutama untuk memperkuat lini tengah dan lini depan Timnas Indonesia yang tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut saya ini sangat urgent, karena terutama di lini tengah kita membutuhkan tambahan kekuatan yang bisa dengan cukup kuat memegang bola di lini tengah. Walaupun ada Tom Haye atau kemudian Ivar Jenner yang kerap jadi pemain kunci di lini tengah, tetapi dua pemain ini terkadang juga tidak terlalu perform di beberapa momen. Sehingga perlu pemain tambahan yang memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih baik. Ya, terutama pengalaman di Eropa. Salah satu pemain yang menurut saya cocok untuk kemudian mengisi lini tengah Timnas Indonesia untuk melengkapi skuad yang sudah ada saat ini, itu adalah Jairo Riedewald. Saya sudah pernah membahas Jairo ini di konten saya sebelumnya, tetapi saya ingin membahasnya lagi di konten ini sebagai pengingat, sebagai alarm bahwa lini tengah Timnas kita itu memang butuh pemain tambahan, kekuatan tambahan, dan harus diprioritaskan oleh PSSI. Menaturalisasi pemain baru untuk lini belakang itu tidak apa-apa, apalagi pemain itu sekelas Kevin Dix misalnya, yang memang sudah diincar oleh Shin Tae-yong sejak lama. Sekali lagi sangat bagus karena pada akhirnya PSSI bisa bersalaman dengan pemain yang sejak awal itu sudah diidam-idamkan oleh Shin Tae-yong. Kevin Dix memang memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk kemudian membela Timnas Indonesia. Tapi di sisi yang lain, kita juga sedang membutuhkan kekuatan tambahan di lini tengah untuk membantu Tom Haye, Ivar Jenner, dan kemudian Nathan yang sudah lebih dulu bahu-membahu untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia. Tapi mereka bertiga menurut saya masih belum cukup. Kita butuh tambahan kekuatan baru yang lebih berpengalaman. Dan menurut saya Jairo memiliki kualifikasi yang sangat bagus untuk menjadi salah satu jenderal di lapangan tengah. Saya memiliki alasan yang sangat kuat kenapa saya bilang Jairo ini memiliki kualifikasi yang sangat bagus untuk diangkut menjadi pemain Timnas Indonesia. Jairo ini adalah pemain yang karirnya berkembang di
Akademi Ajax, di mana dia bergabung dengan tim U17 hingga U19 Ajax. Pemain ini kemudian bergabung dengan tim senior Ajax pada musim 2014. Dia bermain di sana dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Dia kemudian bergabung dengan Crystal Palace di Liga Inggris pada tahun 2017. Dia bermain sebanyak 96 kali untuk klub tersebut dan mencetak 3 gol serta 1 assist. Pada musim 2024, dia pindah ke Royal Antwerp. Dia baru bermain 2 kali bersama klub barunya. Karena setelah itu dia mengalami cedera hamstring, dan sedang berjuang untuk pulih dari cederanya tersebut. Boleh dibilang teman-teman, sejauh ini puncak karir Jairo adalah ketika dia bermain di Liga Inggris bersama klub Crystal Palace. Fakta ini sudah cukup untuk kemudian menurut saya menjadi alasan kenapa pemain ini memiliki kualitas yang sangat baik begitu, dan menurut saya akan sangat membantu timnas Indonesia untuk merebut tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau kemudian segera dinaturalisasi. Kalau ditanyakan apakah dia memiliki darah orang Indonesia di tubuhnya, jelas dia memiliki darah orang Indonesia dari ibunya yang merupakan keturunan Belanda Indonesia karena neneknya ini kan dari Ambon gitu. Ayahnya memang dari Suriname tapi memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia. Jadi dia kental dengan darah Indonesia. Apalagi dia sudah memasang bendera merah putih di kolom biografi akun Instagramnya, yang menurut saya ini membuktikan bahwa pemain ini mengakui bahwa dirinya memiliki darah Indonesia di tubuhnya dan memiliki niat serta keinginan untuk kemudian membela timnas Indonesia. Itu kode yang harus bisa dibaca oleh PSSI, dan oleh sebab itu PSSI menurut saya harus bergerak cepat untuk membawa pulang sang mata air yang satu ini. Dia bisa diplot sebagai gelandang bertahan di timnas Indonesia, atau Sintayong mungkin bisa menempatkannya agak lebih naik begitu. Ya, di posisi gelandang serang misalnya. Itu yang pertama, Jairo Ridwan. Pemain berikutnya yang menurut saya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia, terutama di lini depan, adalah Ole Romeni dan Emiliano Jonathans. Ole Romeni ini sudah menjadi incaran PSSI cukup lama. Dari hampir semua pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi, sepertinya Ole Romeni ini termasuk pemain yang langka karena hanya dia satu-satunya pemain yang berposisi di lini depan. Sisanya selalu pemain belakang gitu. Memang ada Ragnar Oratmangun dan kemudian Rafael Struijk, tapi aslinya ya mereka, terutama Rafael Struijk ini bukan pemain depan, melainkan pemain sayap, yang kemudian dimaksimalkan sebagai pemain depan atau depan tengah oleh Sintayong. Ole Romeni juga memiliki darah keturunan Indonesia dan dia sudah berkali-kali dikaitkan sebagai pemain berikutnya yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Meskipun kabar terakhir menyatakan bahwa dia dan PSSI belum menemukan satu titik kesepakatan. Ada alasan-alasan prinsipil gitu ya, yang kemudian menjadikan Ole Romeni belum bersedia untuk kemudian dinaturalisasi. Alasan itu belum begitu jelas apa sebenarnya, tapi kalau berkaca pada Mads Hilgers dan kemudian Kevin Dix, beberapa pemain yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI itu memang cukup rumit dan ya, agak lama prosesnya. Begitu pula dengan Ole Romeni menurut saya, di mana harapannya suatu saat nanti dia bisa segera bersalaman dengan Pak Erick Thohir untuk menambah kekuatan di lini depan timnas Indonesia. Sementara ini, lini depan kita ya masih belum konsisten mencetak gol. Sehingga meskipun timnas sudah menguasai permainan seperti melawan Cina kemarin, tapi karena pemain di lini depan tidak bisa mencetak gol, maka kemenangan juga belum kunjung diraih di perjalanan putaran yang ketiga. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, di pertandingan terakhir melawan Cina, kita harus kalah. Dan di pertandingan terakhir, pemain depan kita itu memang sangat jarang untuk melakukan tembakan. Artinya begini, memiliki peluang bersih saja jarang, apalagi untuk mencetak gol gitu. Ini berarti perlu tambahan pemain seperti Ole Romeni di lini depan, atau pemain lain yang berposisi sebagai striker, yang bisa menjadi ujung tombak jitu bagi timnas Indonesia. Teman-teman, selain Ole Romeni menurut saya, sebenarnya timnas Indonesia memiliki alternatif, yaitu Emiliano Jonathans
untuk kemudian dijadikan tambahan kekuatan di lini depan. Emiliano Jonathans ini juga sudah dihubungi oleh Sintayong. Itu saya dapatkan dari pengakuan Emiliano sendiri kepada media ESPN Belanda beberapa hari yang lalu. Dia memang sudah dihubungi, tapi masih mau berkonsentrasi pada pemulihan cederanya setelah istirahat panjang sekitar 7 bulan lah. Pemain ini memang patut dinaturalisasi oleh PSSI sebagai pilihan alternatif dari Ole Romeni yang sampai saat ini masih belum ada aroma-aroma mau bersalaman dengan Pak Erick Thohir. Tapi ke depan siapa yang tahu kalau mungkin dia bakalan membuat kejutan seperti yang dilakukan oleh Kevin Dix yang tiba-tiba pergi ke Jakarta dan kemudian bersalaman dengan Pak Erick Thohir. Dan sekarang berkas-berkas naturalisasinya sudah sampai di meja pemerintah untuk kemudian diproses. Saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Di akhir video ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.